Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu TA Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua LPM beserta anggota, dan yang kami hormati teman-teman pendamping. Juga kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Gemlagi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai undangan yang kita edarkan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa acara kita atau kegiatan kita pada pagi hari ini adalah pemetaan potensi sumber daya dan inovasi kegiatan serta sinergitas program untuk program Desa Berdaya Desa Gemlagi, Kecamatan Gemlagi, Kabupaten Mojokerto tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, perlu kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah pembukaan ini nanti akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Gemlagi. Kemudian acara yang ketiga adalah bimbingan dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan acara yang terakhir nanti adalah penutup atau doa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Al-Fatihah. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Desa Gemlagi kepada Abah Haji Mas'udan SH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pembina dari DPMD, Bapak Kepala Desa beserta perangkat, pendamping desa, dan seluruh masyarakat Desa Gemlagi yang sangat berbahagia. Pertama, kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik, serta hidayah beliaulah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pemetaan pemberdayaan masyarakat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, perlu saya sampaikan kami mohon maaf dari tim BPD tidak bisa komplit karena
memang di jam-jam segini ini jamnya orang kerja, bukan pegawai negeri, wira swasta, sehingga terbentur dengan aturan atau tata kerjanya, sehingga pada siang hari ini tidak bisa ikut hadir. Dan perlu saya sampaikan bahwa tidak biasa, jadi saya katakan tidak biasa musyawarah di siang hari. Biasanya dilakukan di sore hari, di malam hari. Insya Allah aktivitas sudah terhenti, sehingga untuk mengikuti rapat tidak sampai mengganggu acara-acara keluarga. Kira-kira itu. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, terkait dengan pemetaan ini, dan saya berharap, saya juga puji syukur ke hadirat Allah karena ada program dalam rangka peningkatan pemberdayaan ini, khususnya peningkatan untuk pengembangan desa berdaya. Dengan program ini kami atas nama wakil masyarakat ini, soalnya BPD kan wakil masyarakat gimana? Kami berharap kepada tim-tim baik pendamping tidak ragu-ragu, karena perlu saya sampaikan bahwa sebelum ini berjalan, desa sudah ada kegiatan seperti itu, sehingga tinggal moles. Yang kedua, sistem marketingnya bagaimana, insya Allah tidak ada kesulitan. Untuk kearifan lokal juga sudah jelas, sehingga saya hanya berharap dengan adanya program ini masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Eman-eman dengan program yang baik, kalau masyarakat nanti tidak bisa memanfaatkan yang tujuannya untuk bisa meningkatkan perekonomian ya, di masyarakat ini, nanti programnya muspro, anggarannya muspro nanti. Nah, kami juga berharap dengan kegiatan ini pendamping gak bosen-bosen nyambangi, ngandani, nuturi, kemudian bagaimana sistem marketingnya ya, terus pengembangan daripada pemilik tawon itu sendiri, tidak hanya di kampung Kemlaki Utara, nanti bisa digeser satu ke wilayah Kemlaki sebelah selatan. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa kepada tim pembina kabupaten bahwa sebenarnya tidak hanya ini, tidak hanya madu. Kemarin ngomong-ngomong dengan pendamping Kemlaki dipameri bahwa ini ada produk jamu bukan dari wilayah Kemlaki. Loh, kalau Kemlaki tidak hanya jamu, bahkan pijet pisan itu ada. Plus jadi tidak hanya jamu tapi plus pijetnya sekali. Nah, ini. Jadi perlu saya sampaikan Ibu pembina dari kabupaten, tidak hanya produksi madu sebenarnya. Jadi ada jamu macam-macam jamu. Jadi mulai instan, jamu kodokan, ini sangat tinggi sekali di Kemlaki. Bahkan untuk produk polo pendem, keripik kaspe, keripik bude, itu juga banyak. Ada banyak potensi masyarakat yang bisa ditopang untuk dijembatani dalam rangka peningkatan produksi, sekaligus menjadi ikon di desa, di kecamatan, bahkan di Kabupaten Mojokerto. Nah, harapan kami dengan demikian maka ternyata akan begitu. Yang selama ini belum tercover, belum dijembatani, ternyata masih banyak. Bahkan di sini tuh ndak ada itik, ndak ada produk telur itik, tapi produk telur asinnya juga tinggi. Sampai berambang goreng, berambangnya itu dari Nganjuk.
Brambangnya dari Nganjuk, tapi produk brambang gorengnya ada di Kemlaki. Jadi banyak sebenarnya yang perlu digali di sana. Alhamdulillah dalam pagi hari ini kita sampaikan agar nantinya tidak di tahun ini, mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa dijembatani dan insya Allah program-program pemerintah akan bisa berdaya guna. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada khilaf kata. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Kepadanya disampaikan terima kasih. Untuk sambutan berikutnya dipersilakan kepada Bapak Kepala Desa Kemlaki, Bapak Abdul Wahab SE, untuk menyampaikan sambutan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati tim tenaga ahli pemberdayaan dari kabupaten, yang saya hormati rekan-rekan pendamping dari kecamatan, yang saya hormati rekan-rekan perangkat, yang saya hormati pendamping lokal Desa Kemlaki, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, dan bapak-bapak peternak atau pembudidaya lebah di Desa Kemlaki. Tak lupa dan pada semua undangan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini yang sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat hidayah inayah oleh Allah berupa kesehatan, bisa menghadiri undangan di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi, pada pagi setengah siang ini desa kita Kemlaki mendapatkan bantuan khusus keuangan dari provinsi, karena mungkin salah satunya desa kita termasuk status desa mandiri. Pada siang hari ini adanya pemetaan kegiatan apa nanti yang akan kita laksanakan dan sinergitas penyatuan kegiatan nanti dari pendamping dan para peternak langsung atau pembudidaya nanti akan dijelaskan lebih detail sama pendamping dari kabupaten ataupun dari tenaga ahli terkait penunjukan Kemlaki nanti ikonnya di madu. Alhamdulillah satu kecamatan memang masih untuk tahun 2020 masih Kemlaki aja Bu ya, yang mandiri, desa mandiri satu kecamatan. Tapi kemarin waktu kita rapat di DPMD 2021 tidak menutup kemungkinan 100% akan melonjak untuk desa mandiri. Kemarin satu kabupaten cuma 21 apa 23, 22 ya. Yang 21 ini kemungkinan sudah ada 45 ini yang kriteria dan IDM-nya sudah masuk di desa mandiri se-Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu perlu kita pertahankan, perlu kita tingkatkan lagi agar kita masih tetap di grid yang di desa mandiri, karena mungkin persaingan semakin ketat untuk yang kedepannya ini. Memang dulu kita mungkin ada keengganan, ada ketakutan kalau sudah masuk di desa mandiri ada pengurangan dari kucuran dana atau bantuan dan lain-lainnya. Itu mungkin dulu masih ada pikiran kayak gitu, tapi kalau kenyataannya di Kemlaki sendiri selama saya menjadi kepala desa, DD kita tidak pernah di atas 700 Bu. Ya, kisaran 700, malah yang tahun ini nurun 35 juta, yang tahun kapan nanti ya juga turun. Kita kisarannya tidak pernah sampai nyentuh 800, tidak pernah memang Bu. Beda sama yang lainnya. Kalau yang lainnya
ada yang sampai 900, 1M, rata-rata 800-an rekan-rekan di kecamatan ini. Dan suatu saat pernah kita tanyakan, Bu, penentuan besarnya dana desa itu dari pihak DPMD sendiri jawabnya susah, karena memang kriterianya kan memang luas wilayah salah satunya, jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita enggak, kalau dibandingkan sekecamatan ya enggak kalah lah, Bu. Istilahnya wilayah kita memang sempit tapi jumlah penduduknya padat. Nah itu makanya beberapa kriteria yang belum bisa dipastikan, belum bisa dijawab sama DPMD terkait. Pernah saya tanyakan memang kenapa kok Kemlagi itu kalau perolehan ADD juga paling nomor 2 dari bawah setelah Wates Projo yang paling akhir, habis itu Kemlagi itu. ADD sama DD itu perolehannya ya memang luas wilayah sama mungkin kriteria tingkat kemiskinan. Alhamdulillah mungkin, Bu, kalau kita dapat sedikit berarti tingkat kemiskinan kita kan kecil itu yang membuat kita legowo lah istilahnya, tapi kita sulit untuk bergerak yang lebih untuk meningkatkan yang itu lagi. Itu yang sedikit terkait perolehan dana. Dan tahun ini mungkin kita baru pertama kali mendapat yang terkait desa mandiri, artinya bantuan keuangan khusus senilai 92 untuk kegiatannya dan 8 juta untuk operasionalnya. Tentunya nanti ada alur, ada aturan, ada hal-hal yang perlu kita pelajari untuk penggunaan dari dana itu. Memang tadi disebutkan sama Pak Ketua BPD di Kemlagi bukan hanya madu, memang benar, Bu. Ada dulu itu kita sempat mewakili Kabupaten Mojokerto di tingkat provinsi terkait kerajinan. Itu kita punya enceng gondok, Bu. Enceng gondok. Kita punya enceng gondok, pernah didatangi dari UNESA, bahkan produksinya itu insya Allah sudah pernah ekspor. Yang mendatangi, yang saya tahu itu ada kayak pengrajin ataupun tidak tahu pengrajin atau penyuplai orang Trowulan itu ke desa kita nanya, katanya ada enceng gondok, kita tunjukkan. Waktu itu kalau nggak salah mau nembus pasar di Belanda. Dan kalau bantuan berupa alat-alat kita sudah usahakan dari rumah zakat. Kemarin dapat presnya untuk sendal, bikin sendal dari enceng gondok. Itu yang di bantuan dari rumah zakat. Untuk yang lain-lainnya mungkin masih manual karena kita masih kerjanya secara manual, jadi produksinya itu enggak terbatas gitu, karena enceng gondok juga mungkin karena bahan, cuaca juga mempengaruhi untuk penjemurannya, itu mungkin produksinya terbatas. Itu sudah kita daftarkan. Habis itu yang makanan jamu baik instan maupun sudah kita PIRT kan. Terus makanan jepit gulung sama itu sudah juga kita daftarkan ke Disperindak dan Dinkes untuk PIRT-nya. Sempat kemarin yang kita mewakili kabupaten itu di tingkat provinsi kita bawa enceng gondok waktu pameran selama 1 minggu di Surabaya. Tapi sekarang orangnya sudah pindah, jadi warga kita yang sudah mendapatkan ilmu itu belum telaten kan, karena susahnya bikin itu ngambil bahannya, jemur, habis itu ngenam kayak sebelum nganyam kan kita disuruh kayak milah dan milih bahan yang pantas nantinya. Itu warga kita belum telaten kayak yang pengrajin itu. Orangnya sekarang sudah pindah di wilayah Kecamatan Gedek, Desa Jeruk Seger ya. Banyak selain itu batik juga kita kemarin sudah pelatihan, sudah kita laksanakan. Tapi kita lihat sekarang mungkin yang petunjuk awal kita terima kan karena yang sudah ada embrio dan sudah jalan di Kemlagi. Saya melihat adanya peternak atau
pembudidaya lebah yang menghasilkan madu di Kemlaki alhamdulillah sudah banyak, sudah ada. Kalau yang kita lihat sekarang yang sudah jalan itu sudah 5 orang kita hadirkan di sini, dan kalau kita ngorek keterangan dari beliau-beliau ya hasilnya lumayan, Bu. Hasilnya lumayan. Oleh karena itu kita punya keinginan untuk program ini kita plotkan di situ, nantinya sesuai dengan harapan bisa berkembang bukan hanya di lingkungan Kemlaki Utara yang selama ini awal dari itu kita lihat di Kemlaki Utara, nantinya kita berharap bisa dimanfaatkan atau bisa dinikmati seluruh masyarakat yang ada di Kemlaki ya. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Nanti untuk penjelasan panjang lebarnya kami silakan ke masing-masing pendamping. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kemlaki. Kepadanya disampaikan terima kasih. Menginjak acara berikutnya adalah paparan atau bimbingan nanti yang akan disampaikan oleh ibu-ibu tenaga ahli pemberdayaan Kabupaten Mojokerto. Kepada ibu-ibu dari tenaga ahli pemberdayaan Kabupaten Mojokerto, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Desa dari Desa Kemlaki, Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak dan Ibu perangkat desa, kemudian Bapak-bapak lembaga masyarakat di desa beserta undangan. Terima kasih pula kepada pendamping desa kami yang sangat saya sayangi, pendamping lokal desa, dan Ibu TA kita, Bu Ilonka. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dona dari tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Mojokerto. Kebetulan kami di bidang pembangunan partisipatif, di mana kita dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan nanti pertanggungjawaban dari kegiatan-kegiatan ini itu tidak jauh-jauh dari kami, kan ngoten. Nah, kebetulan kita juga pada hari ini melaksanakan pemetaan potensi sumber daya dan inovasi kegiatan, di mana kalau kegiatannya panjenengan sudah mengikuti beberapa kali pertemuan, sudah sosialisasi juga sudah Bapak nggih, kan sudah dilaksanakan. Menginjaklah pada acara pemetaan potensi seperti materi yang panjenengan pegang sekarang ini. Tujuannya di sini apa? Tujuan kita pemetaan ini untuk mengetahui apa saja potensi-potensi yang ada di desa yang sekiranya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Tujuan utamanya di sana. Sebagus apapun programnya, secantik apapun usulannya, tapi kalau tidak bisa dijalankan oleh masyarakat, percuma. Ngoten kan Pak Kades? Inggih. Kalau hanya dinikmati oleh yang kagungan uang saja, nggih percuma, karena tujuannya adalah masyarakat bisa saling meningkatkan perekonomian, utamanya di keluarganya, utamanya buat lain-lain masyarakat lainnya. Nah, di sini tadi kita sudah ada sedikit pembahasan desa berdaya, di mana desa berdaya ini tujuannya menjadikan desa ini punya tema tertentu. Ini desa tematik. Kalau sudah mandiri diharapkan sudah berdaya. Sudah berdaya itu belum tentu tidak mendapatkan bantuan Bapak nggih. Ya, nanti banyak yang protes ke Pak Kades.
Pak, jangan mandiri, nanti kita nggak dapat bantuan. Tidak. Tapi tujuannya, kalau desa ini sudah mandiri, berarti harus bisa punya satu pendapatan desa sendiri. Ini dikejar. Ayo, punya pendapatan desa sendiri yang nantinya bisa untuk support ke masyarakatnya. Ini. Yang kedua adalah diminta desa ini setelah mandiri dia berdaya, jadi percontohan buat desa lainnya. Nah, inilah yang terkadang dianggap sebagai satu beban ia, sebagai kebahagiaan ia, ngoten Bapak nggih, karena menjadi contoh bagi desa-desa lainnya, supaya desa lainnya juga melihat, oh ya, saya ingin punya satu identitas diri yang menjadikan desa ini terangkat. Itu contoh, percontohan. Kalau saya bilang tujuan kita ini memetakan dan mengangkat satu untuk menjadi ikon desa. Desa ini punya kekhususan, khasnya di mana ini diangkat. Kalau kita bilang panjenengan pernah ke Jogja juga, ya. Kalau ke Jogja biasanya oleh-olehnya bakpia patuk kaos ya Pak ya, batik dari sana. Yang diinginkan dari sini, memang terkadang ada yang bilang gini, Jogja itu sudah unggul karena budayanya dulu. Iya, ada budaya, ada oleh-oleh khasnya. Sekarang dibalik, Kemlagi ini diharapkan nanti terkenalnya dari ciri khasnya. Khasnya apa di sini? Dari produk unggulannya. Ini yang kita angkat menjadi satu. Oh ya, ternyata orang akhirnya datang ke Kemlagi karena mencari itu. Nah, di sini yang diharapkan. Kemudian kita tadi sudah melihat ada beberapa potensi usaha. Ada madu, jelas. Madu di sini hutannya jauh Pak? Dekat. Oh baik. Kemudian di sini kalau enceng gondok, tadi Pak Kades ngendikan nggih. Kalau enceng gondok itu untuk bahan bakunya? Nyarinya nggak di sini kan? Oh, nyarinya tidak di sini. Berarti di sini adalah potensi pengrajinnya. Pengrajinnya baik. Nah, kalau di sini kita akan melihat dari kegiatan pemetaan ini kita akan mengetahui 4 hal. Sumber daya yang didapatkan adalah di desa ini punya potensi apa saja. Sumber daya manusia. Nah, kalau enceng gondok tadi berarti kita sumber daya manusianya yang ada. Sumber daya manusianya masyarakat terampil untuk bikin sesuatu dari enceng gondok. Baik, sumber daya manusia. Kemudian kita nanti melihat sumber daya alam terbesar yang dimiliki oleh Desa Kemlagi ini apa? Kalau sumber daya alam yang terbesar itu masih madu, Bapak nggih. Madu, baik. Di sini sumber daya alam terbesar adalah madu karena dihasilkan dari hutan Kemlagi sendiri. Ngoten Bapak nggih. Baik. Kemudian sumber daya alam lagi apa Pak yang besar? Belum ada nggih, karena di sini sudah semi perkotaan kalau kita lihat Bapak nggih. Kalau terkait sama hasil pertaniannya nggak ada nggih. Jadi apa yang diunggulkan ini belum muncul, ngoten. Nah, terus ada sumber daya modal. Sumber daya modal yang dimiliki oleh desa. Adakah desa memiliki kios-kios di sini, Bapak? Pasar. Ada pasar, Bapak nggih. Baik. Pasar. Kalau itu pasar desa atau pasar desa? Pasarnya desa. Baik. Oke. Ini adalah salah satu sumber daya modal yang dimiliki oleh desa. Ada TKD Bapak di sini ya? Yang masih lapang mungkin? Tidak ada. Baik. Kemudian kita ada sumber daya pendukung. Nah, di sini. TKD selain Bengkok nggak ada. Oh, TKD selain Bengkok nggak ada. Dimanfaatkan semua untuk kecamatan. Oh, ngerti. Puskesmas, pendidikan. Pendidikan, KUA. baik. Oh, inggih. Ada KUA, inggih. Itu.
Mas Agus ada KUA, jangan ke sana lagi ya. Ya. Baik. Inggih. Itu apalagi Mas Anam, jangan ke sana. Ya. Nah, di sini kita ada sumber daya pendukung, Bapak Nyun Sewu di sini. Kalau kegiatan di tahun 2021 ini ada nggak kegiatan rencana pelatihan bagi kelompok masyarakat dari APBDes-nya? Nggak ada ya, belum ada untuk itu ya. Baik, oke, baik Bapak. Berarti dari gambaran semua, kalau kita tadi saya sempat menangkap, kalau Enceng Gondok ini dulu yang terampil adalah yang punya usaha, ngoten Bapak nggih. Sekarang masyarakat juga masih mengelola, masih Bapak nggih, tapi tidak secepat dengan yang meninggalkan mereka. Oke, baik. Dan hasil maksud saya itu pasarnya gimana Pak? Biasanya langsung dipasarkan online. Oh, pasar online. Ya, dibawa sama yang Oh, dibawa sama pengrajin yang awal itu, diambillah hasilnya. Baik. Istilahnya ada pengepulnya. Inggih. Nah, ini berarti kita kalau membaca sepintas satu gambaran, ya Nyun Sewu kalau saya keliru mohon dibenarkan. Berarti ada yang punya usaha kemudian meninggalkan, tapi sudah meninggalkan bibit-bibit untuk pengrajin, kan ngoten Bapak? Ya. Terus sumber daya yang bisa dikelola dari Enceng Gondok sendiri tidak dihasilkan dari desa Kemlagi. Ini berarti secara faktor kita mencari bahan baku itu adalah di luar desa, bukan hasil kekayaan potensi desa ini. Kemudian terampilnya pun masih bergantung pada orang. Baik. Nah, sekarang dengan madu. Kalau madu itu kan berarti sumber daya alamnya sendiri punyanya desa. Masyarakat desa sudah terampil juga Bapak nggih untuk ini. Ada paguyupannya Pak di sini? Belum ya? Oh belum ya. Jadi rencana ke depan kita ada paguyupan madu ini juga mungkin Bapak ya, kelompok yang di SK-kan oleh desa. Jadi bisa berjalan. Baik. Kalau tadi memang gambaran dari Bapak Kepala Desa dan mungkin disetujui pada saat musyawarah desa kita kali ini bahwa memang final yang diangkat adalah madu. Baik Bapak yang hadir, panjenengan kagungan usulan lain atau madu itu yang diangkat? Sementara madu, sementara. Setuju Bapak nggih? Baik. Kalau setuju ini madu yang diangkat, kita berbicara proses. Nggih. Kalau kita nanti berbicara proses, madu ini nanti diharapkan menjadi satu unit usahanya BUMDes. BUMDesnya jalan Bapak? Sementara yang jalan usaha real. Oh, usaha real. Oh, nggih. Bapak dahar dulu. Saya ganggu terus sih. Oh, enggak apa-apa ya sambil ini ya. Nggih. Nah, berarti sekarang masih usaha real. Pinjam sementara kita hentikan karena mungkin ada apa yang macet atau yang. Oh baik Bapak, berarti dulu sudah pernah ya di BUMDes ya? Bantuan dari provinsi itu dulu. Oh gitu. Reward lomba pasar desa seprovinsi kita nomor 4. Oh ya, terus ada rewardnya untuk simpan pinjam ini. Jadi kita dikasih modal 70 juta. Baik. 25% maksimal untuk simpan pinjam. 75% lainnya seluruh usaha real. Usaha real. Baik Pak. Baik. Kalau gitu berarti BUMDes ini sudah sedikit ini ya. Kalau usaha real yang berjalan, kita belikan tabung sama isi LPG sama galon sama isi galon. Oh gitu. Galon air. Per bulannya kita dapat bagi hasil dari itu 1.200.000. 1,2 juta per bulan. Net bersih. Baik, Inge. Baik. Ada lagi usahanya baru ini Pak? Iya. Baru ini.
Berarti nanti madu kita juga ke arah unit usaha ini ya Bapak ya, madu. Oke, baik. Nah, karena kita memang berencana madu menjadi satu unit usaha BUMDes, maka dari itu kita harus bisa memilahkan pula siapa yang memproduksi, siapa yang mengelola, siapa yang memasarkan, supaya apa yang bantuan riwet, ini kan riwet suatu hadiah desa mandiri. Nah ngoten, kalau nggak desa mandiri nggak dapat. Kebetulan di Kabupaten Mojokerto hanya 14 yang dapat bantuan karena suatu hadiah desanya mandiri dari 22 desa yang mandiri. Nah, padahal di Kabupaten Mojokerto ada 299 desa. Kita alhamdulillah bisa mendapatkan itu Bapak nggih. Baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang produksi, Bapak, karena di sini kita harus sudah menyiapkan pengorganisasian siapa yang akan melaksanakan. Ngoten Bapak. Kalau kemarin mungkin sudah diajak bicara tim kerjanya. Kalau tim kerjanya hadir hari ini, Pak. Ada yang hadir. Ada yang hadir? Nyun sewu. Bapak? Pak Kolo, Inggih. Pak Buari, Pak Roni sudah hadir ya Pak Roni. Inggih, baik. Pak Ainur Rafiq. Pak Ainur Rafiq, inggih. Satu ya, yang nggak hadir. Oh, satu tidak hadir. Baik. Pada saat kita berbicara ini berarti tim kerja sudah memetakan pengorganisasian ini nanti ke arah mana. Pengorganisasian itu artinya siapa nanti yang akan memproduksi madu ini, siapa yang akan melakukan pengelolaan selanjutnya, siapa yang akan memasarkan. Ini sudah pernah disinggung Bapak? Sudah nggih? Belum ya? Baik, baik Pak. Mungkin ada perubahan Bu. Kemarin Baik. kita ngomong itu kan sebelum ada yang jenengan sampaikan struktur yang Oh iya, yang baik. kemarin baru itu. Inggih. Kalau yang dulu kan tidak ada istilahnya koordinator. Iya, tidak ada koordinatornya. Kepala desa sama ketua BPD. Baik. Di bawah itu kan Nggak ada koordinator. Mungkin yang kemarin kita dapat info ada koordinator, ada Iya. tambahan nanti Baik. 5 orang. Baik. Tim kreatif. Tim kerja sama tim kreatif ya Bapak. Baik, inggih, baik. Inggih Bapak. Nah, mungkin kita berbincang sedikit Bapak, karena nanti ini akan bisa dirapatkan lagi dengan tim kerja lebih intens, tapi sekedar gambaran Bapak yang akan memproduksi madu, karena ini kan sudah berjalan Bapak nggih. Ini nanti di siapa Bapak? Yang memproduksi Iya. langsung ke peternak atau Peternak. Pak Polonya Pak Buari itu termasuk salah satu Oh gitu, peternak madu. Peternak madu, baik. Peternak madu di sini sudah berjalan, sudah pernah menjual kemana saja Bapak? Kalau jualnya sudah kemana-mana Bu. Sudah kemana? Pak, sudah. Oh lewat WA, artinya masih sesama jaringan dalam sekup di kenalan Bapak nggih. Baik. Jombang. Oh sampai ke Jombang, baik Bapak. Iya. Sudah pernah dijual secara lewat Tokopedia atau baik, belum pernah ya. Oke, berarti itu nanti ada pengelolanya ya. Belum punya label, betul Bapak, itu yang mau saya tanyakan. PIRT-nya, labelnya belum ya Bapak ya. Berarti nanti akan kita adakan, karena dari Desa Berdaya ini boleh Pak, untuk anggarannya ada perizinan, boleh ya. Terus kita nanti mungkin ada labelnya ya, mereknya. Belum. Bisa, nanti kita bahas ya. Karena kemarin sudah saya kasih contoh,
Iya, karena ini adalah istilahnya nutrisi, makanan sehat. Gimana kita tahu sehat kalau perizinannya saja nggak lolos? Kan ngoten Bapak, inggih. Berarti nanti harus ada perizinan. Kalau panjenengan mau ini bisa dikeluar dengan pemasaran yang diapkan, diunggulkan, yang perlu kita ingat adalah satu, apabila ini sudah menjadi identitasnya desa, kemlagi, legi, kan ngoten, madu. Nah, madu inilah yang nanti akan kita angkat. Kita angkat menjadi satu unggulan desa membawa namanya Kemlagi. Tentu saja penjualannya harapannya bukan hanya di lokal desa. Kalau tadi di Jombang sudah, tapi kan madu ini baru pada tahap perkenalan, belum dibumingkan. Nah, di sini ada pengurus BUMDes. Ada. Baik, Mas Agus. Ya, baik. Kalau mau memasarkan, nanti pemasarannya dipegang oleh unit usaha BUMDes, Bapak. Ya. Kalau dipegang oleh unit usaha BUMDes, perizinannya terkait labelnya yang dibawa oleh madu harus jelas. Ini madu apa? Kan banyak jenis-jenis madu, ngoten. Kemudian dengan perizinan ini sehat, dikatakan sehat dari mana? Ada yang mengeluarkan sertifikat sehatnya, istilahnya begitu. Kemudian tahannya sampai berapa lama? Ini harus ada. Disimpan dalam keadaan seperti apa? Itu ada standarnya. Ini yang kita sekarang gagas bersama-sama. Harus ada. Itu. Kalau ini mau diangkat, ayo kita mengangkatnya sekalian. Sehat ya sehat, kalau enggak ya enggak. Kan ngoten itu Pak. Ngoten nggih? Itu. Nah, kita sama-sama pemasaran di BUMDes. Baik. Pertanyaan saya lagi, kalau di sini peternak madu sudah berjalan, maukah nanti pada saat pemasaran ini bersama dengan desa? Bagaimana itu Bapak? Ya memang rencananya gitu. Rencananya begitu ya? Berarti dari sudah peternak. Iya. Biar nanti nggak kesusahan jual, kita beli melalui BUMDes, itu nanti BUMDes yang memasarkan. Baik Bapak. Berarti peranan desa ada di sini. Terus kemudian kebutuhan apa lagi yang akan diberikan oleh desa untuk peternak madu? Ya mungkin itu tester, baik tester Bapak. Pemurnian madu itu. Baik. Terus apa? Pengembangan tawonnya apa? Ratu. Ya, ratunya. Ratu lebah. Baik. Terus lain-lain seperti apa? Mungkin yang disampaikan yang sudah jalan itu kayak perawatan, ada dibutuhkan obat ini untuk menghilangkan kutunya atau yang gimana gitu, untuk mesin obat-obatan. Oh iya Bapak. Baik. Mesin steril ini juga ya Pak ya, botol-botol ini bisa jadi ya Pak ya? Kalau botol-botolnya kemarin nggak ada ya Pak ya? Botol nggak ada ya? Untuk pengemasan? Belum ya? Belum. Untuk pengemasannya, baik, nanti dianggarkan sekalian itu Bapak, pengemasan. Baik. Terus ini Bapak, di sini untuk pemasarannya, apakah BUMDesnya sudah pernah dilatih untuk pemasaran? Belum. Berarti nanti sekalian itu Bapak, harus ada pelatihan istilahnya pemasaran, baik online offline. Bagaimana pada saat online begitu dibuka madu dia muncul teratas, bagaimana ini akan bisa selalu berada pada posisi yang dikenal orang itu. Nah ini kan ada trik-triknya sendiri. Terus pada saat kita offline berbicara, bagaimana pemasaran ini bisa mendatangkan orang, ini ada tekniknya sendiri kan ngeten. Bagaimana kita tidak hanya bergantung pada online tapi kita offline, tapi kita juga tidak bergantung pada orang datang. Nah ini ada trik-triknya sendiri. Itu nanti mohon dianggarkan sekalian untuk pelatihan pemasaran.
sing jaga sing ayu ae. Nah, apa saya yang jaga, Pak? Oh, enggak apa-apa, Bu. Oh. Nah, pokoknya ya tadi itu Pak ya, jangan di madu apa Pak yang belakang tadi. Kita jual madu tapi jangan di madu. Oke, baik. Itu inggih, berarti kita sudah pada satu sisi kita menyimpulkan di mana memang produk madu inilah yang akan kita angkat menjadi produk unggulan. Ngoten Bapak BPD nggih, mbok pilih ada sesuatu yang oh ini kurang cantik dari madu kan ngoten nanti Bapak BPD, karena di sini itu peranan ini enggak ada ya Mas ya, yang peranan Bapak BPD, peranan kepala desa ya, nanti diaturakan ke Bapak ya Pak BPD, jadi kita sama-sama bisa tahu gambarannya posisi Bapak BPD di sini, kegiatan ini di mana kan itu, jadi kita bisa sama-sama saling support ngoten. Baik Bapak sekalian, nah saya biasanya Bapak Ibu ya, ini Bapak-Bapak ya, ya Bapak, terkait sama perencanaan kita ke depan, ini termasuk perencanaan Mas Anam dan Mas Mus, nanti kita melihat ada kegiatan di desa terkait support untuk kegiatan madu ini, apa yang bisa disupport dari dana desa juga. Kalau memang oh ini nggak bisa di tahun ini, ada satu kebutuhan yang bisa sangat mendukung desa ini punya perekonomian desa ditunjang dari ini juga bisa menghasilkan PAD, karena kita ini adalah BUMDes yang akan berjalan nanti. Ini berarti kita akan bisa mensupport dari dana desa ke depan. Ini bisa dimasukkan kalau memang tidak di 2021, kita masukkan di 2022 ya, di dalam RKP-nya, karena sekarang juga sudah mulai masuk untuk penyusunan timnya ya. Baik, untuk perencanaan ke depan, jadi nggak khawatir Bapak BPD nggih, kita besarkan sekalian, kita jadikan memang madu ini punya kemelagi ngoten nggih. Jadi nanti memang harus ada satu kejelasan Pak Kades nggih, bagaimana peranan dari peternak lebah, peternak madu di sini sama BUMDes dan desa ini ya Bapak nggih, itu yang harus kita perjelas ke depan, utamanya dari tadi sangat bagus sekali. Kalau yang tadi untuk ratu lebah yang tadi 4,5 juta itu dari mana Pak? Impor Cina. Cina juga. Oh gitu. Vaksin Cina, iya. Madu ya Cina. Cina, ya ampun baik. Lah kalau tadi yang 1,5 itu juga dari Cina. Oh, bagian Cina wilayah berbeda mungkin. Kualitas. Oke, baik Bapak. Oke. Ini per 1 ekor lebah, 1 ekor ratu. Pak, yang mau rencananya Bapak datangkan itu Pak Kades yang mau kita beli ya. Ini itu lebah ratunya usia berapa? Kalau kita pesan, iya. baru atas usia 5 hari kan baru dilepaskan. Oh, usia 5 hari itu sudah bisa menghasilkan kawin menghasilkan pekerja. Oh, lebah pekerja itu kasihan ya, 5 hari bisa jadi. Itu usianya pemaksaan dia. Baik. Umur ekonomisnya katanya 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun harus 2 tahun kalau bisa. Baik. Oh gitu, 40 hari meninggal. 1 ekor lebah pada saat menghasilkan pertama, dia berapa pekerja Pak? Berapa lebah pekerja? Belum tahu ya itu ya. Baik, baik Pak. Pak, kemudian ratu ini kan dia berada di dalam terus ya, karena dia tidak keluar kan gitu ya Pak ya. Kalau setahu saya sih di sana ratu lebah itu dia akan berdiam. Nah di sini Pak, yang bekerja memang lebah pekerja tersebut. Sekarang dengan adanya ini, keamanannya bagaimana Pak di hutan tersebut yang disediakan di
keamanannya. Iya. Insya Allah aman, Bu. Insya Allah ya Pak ya. Ada yang dari pihak luar juga, istilahnya kalau ngomong tawonnya ada dari Oh ada di sana. Oh, oke. Maksud saya kita kan beli bibit ini unggulan, ngoten, dari ratunya sudah unggulan, otomatis pekerjanya unggulan. Pada saat ada percampuran dari wilayah lain, dia tertukar atau enggak Pak biasanya? Kalau Enggak ya? Oh baik, enggak tertukar. Khawatirnya kan di sana dia berternaknya ratunya biasa-biasa saja kan ngoten Bapak, sedangkan kita ini adalah ratunya yang menghasilkan pekerja, lebah pekerja ini nggak main-main kan ngoten. Nah maksud saya tadi yaitu tadi Pak, akhirnya akankah ada apa kekeliruan, maksudnya anak tertukar atau gimana gitu loh Pak, kalau kita enggak ya tetap ya. Gitu, berarti tetap kembalinya ke ibunya, istilah ke ratunya, dia kembali dari bekerja. Baik Pak, kalau panjenengan kemarin otodidak, bisakah ada pelatihan untuk peternak lebah? Ngoten Bapak. Kita anggarkan ada. Kita anggarkan ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi kita tidak belajar otodidak saja, bagaimana ini benar-benar bisa menjadi satu pembeda kan ngoten Bapak nggih. Dengan hadirnya desa di sini ini menjadi satu apa ya, pembeda dengan hasilnya nanti bagaimana ini, dan diharapkan lebih baik lagi kan gitu Bapak nggih. Kalau saya harapkan kita sama-sama ini istilahnya apa ya, mengupgrade apa yang kita punya kan ngoten Bapak nggih. Iya baik, enggak apa-apa Bapak, nanti paling tidak kalau memang ini jadi satu gambaran, kan tumpuannya adalah ke peternak lebah, kan ada di Bapak di sini ya. Jadi kita sama-sama punya gambaran bagaimana, tapi tidak menutup kemungkinan warga desa yang ini kan potensi ekonominya kan harapannya dirasakan semua warga. Selain manfaat madunya, ada juga dari kelompok muda yang saya kepingin ikut berternak lebah, kan ngoten Bapak, itu nanti bisa lebih dikembangkan kan ngoten Bapak inggih, itu harapannya di sana. Terima kasih Bapak, itu bagus sekali ya. Saya baru tahu ada apa namanya ratu lebah, harganya bermacam-macam di sini, dan tadi durasinya itu sampai 3 tahun ya. Berapa tahun Pak? 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya. Kalau bisa 2 tahun sudah diganti. Oh baik, karena kalau saya rasa dari dia perputaran satu lebah untuk menghasilkan madu, dia dengan usia 2 tahun pun dia sudah balik modal Bapak nggih, satu koloni. 1 tahun sudah balik modal. Iya, enggak salah. 3 kali panen. Oh ya. 2 bulan. Nah, 2 bulan kembali modal. Alhamdulillah, satu lebah ikut panen. Oh iya, Bu Ilon mau ikut beli lebahnya. Iya di sana. Baik. Oke. Semoga kita bisa ini nanti Bapak nggih. Saya jadi tertarik sekali. Pak, kalau yang ini dia madu yang sudah dihasilkan ini madunya dari jenis tanaman apa Bapak? Ini di sini kan multiflora. Oh, macam-macam ya. Jagung dan sekarang tumbuh buah mangga itu kan hubungan. Oh, gitu. Baik, Pak. Istilahnya multiflora. Multi, bermacam-macam bunga. Ini dari Australia. Kemarin induannya berapa Pak yang ratu lebah dari ini? Kemarin satu koloni itu 1 juta waktu dulu ya. Baik, iya Pak. Wah, ini menarik sekali Pak. Saya nanti mau lihat ternaknya ini. Boleh. Iya, mau baik. nyoba ngambil langsung. Oh enggak. Kalau itu saya tahu efeknya ke saya bisa bahaya. Iya. Hingga. Terapi. Iya, waduh terapi nih adem panas pulangnya. Baik. Inggih, saya tertarik sekali Bapak. Tinggal kita mereki ya Pak ya. Iya. Ya, monggo nanti di labelnya apa, halal, dan tadi perizinannya harus ada Bapak nggih. Itu supaya kita bisa berangkat sama-sama ini. Ya, Pak Pengurus BUMDes, nanti benar-benar ini pemasarannya dipegang ya.
Iya, tantangan betul, karena ini sesuatu yang Bapak sudah punya pasar, gimana ini bisa lebih? Tapi lebih ini ada mereknya, ada brandnya, ada brandnya, ada namanya desa di sana. Jadi orang tahu, oh madu Kemelagi di sini, ngoten Bapak. Ya, Pak, satu lagi pertanyaan saya. Biasanya madu itu kan ada yang manis, kecut gitu. Kalau multiflora ini terus rasanya bisa continue seperti itu atau musim ini berubah atau gimana Pak rasanya? Rasanya Rata-rata manis, tidak ada kecut-kecut itu ya. Oh baik, inggih Bapak. Warnanya biasanya katanya berubah tuh. Oh warnanya. Kalau musim ini, kalau musim hujan kadar air 25%, 20%. Musim hujan. KA-nya di sana. Musim kemarau 10% kadar air. Oke, baik. Makanya kalau musim kemarau agak kental. Iya, kalau kemarau agak kental itu berarti dari proses persannya ini Pak ya. Kalau hujan KA-nya dia tercampur. Oh, sari bunganya. Oh, dari sari bunganya, bukan dari hasil proses pemerasan kadar airnya yang diukur itu, bukan ya? Oh, baik. Oke, Bapak. Soalnya saya juga gini, kalau kadar air dia dari persen ini sudah tercampur, bukan madu murni berarti kan ngoten ya? Ya. Kalau bisa lebah kadar air. Iya. Madu semua. Baik, saya kira tadi kan tercampurnya KA-nya di sana kadar airnya. Baik, iya. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, ini satu ilmu buat kami. Baik, dan tantangan buat BUMDes. Semangat, ini jadi unit usahanya BUMDes. Gimana kita bisa sama-sama mengangkat. Nah, nanti tim kreatifnya juga begitu. Bagaimana dengan cantiknya membuat satu konten, satu gambaran ini bisa benar-benar di-up-kan itu, wah ndak kalah. Iya, menarik orang untuk datang. Wisata madu itu kan bagus ya Pak ya. Iya, nanti kedepannya ke sana Pak ya. Di penyertaan modal ada wisata madu lah Pak. Iya, baik. Bahaya, pokoknya nggak di madu aja nggak bahaya. Baik ya, baik. Terima kasih Bapak. Baik. Pak, kalau ini tadi kita berbahas memang belum sempat dibahas oleh Kepala Desa juga Bapak Nge dalam hal ini. Kemudian terkait sama pengelola. Baik, tadi kita kan ada sudah peternak madu. Desa hadir di sini berarti desa sekalian untuk pelatihan peternaknya. Desa juga hadir untuk pembelian, istilahnya permodalan ya Pak ya, permodalan untuk induknya, untuk ini semua, nanti ada pengemasan. Nah, kita tinggal memilah, artinya begini, kita menghadirkan satu embrio, kita bukan lagi community development, bukan hanya itu ya, bukan hanya sekedar pemberdayaan ke masyarakat, tapi kita sudah mengorganisir satu kelompok yang ada di masyarakat. Kita sudah ke CO ya, kita sudah mengorganisir satu kelompok di masyarakat untuk bersama-sama dengan desa kita berangkat bareng itu, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang sudah pernah mereka jual. Peternak ini kan juga sudah pernah menghasilkan dan menjual, ini tidak ditutup kemungkinan juga mereka bisa menjual sendiri, tapi ada satu kesepakatan dari induan, misal ini tak siapkan, tak sediakan ini kita yang jual bersama-sama. Nah ini bisa di situ ya Pak ya. Jadi ada satu pemilahan karena ini ada organisasi, ada kelompok yang sudah terbentuk di masyarakat. Ini kita berjalan bersama di situ Mas. Betul tadi ada pengelolanya, bagus. Memang gitu yang saya tanya di awal tadi. Siapa ini nanti yang akan mengelola? Artinya bukan hanya sekedar memasarkan ini, tapi memang ada bukan hanya dikuasai oleh desa sendiri, bukan hanya dikuasai oleh peternak sendiri, bukan. Desa hadir tidak untuk seperti itu. Nah, ini yang butuh satu duduk bersama antara pemerintah desa dengan peternak. Ayo kita bicara dulu bagaimana dengan BUMDes. Ini harus duduk bersama, kita berembuk, karena saya rasa semua
Ya gimana caranya saya bisa mendapatkan induan, kita pasarkan bareng-bareng, ada pemilahan, jadi nanti di akhir tidak rame itu. Nah, kalau tadi saya juga bertanya sama Pak Kades, Pak, ada ndak kira-kira untuk showroomnya, untuk penjualannya di sini yang bisa dimanfaatkan? Ada di sini ya Pak ya. Di sini ada. Jadi istilahnya memang kita untuk ke arah penjualan offline pasti kan ada orang datang. Di mana sih tempatnya madu ini? Di sini loh tempatnya. Kan ngoten. Kita memasarkannya di sini. Itu. Siapa ini? Oh, unitnya BUMDes yang berjalan. Unit BUMDes itu boleh dari kelompok masyarakat peternak lebah boleh. Karena apa? Unit BUMDes ini kan boleh siapa saja. Dari yang sudah berjalan, jika mau ada hadirnya desa, dia bisa menjadi satu kesatuan, menjadi satu unit usahanya BUMDes itu. Jadi kenapa kita cari orang baru, kenapa kita cari orang lain seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat, kalau kita bekerja sama, kita bukan berbicara saya dibayar berapa dulu, itu berat Bapak nggih, karena itu akan memberatkan BUMDes, ngoten. Tapi kita tahu, oh saya berjalan, kita akan mendapatkan ini, ada satu perjanjian bersama antara apa yang akan kita sepakati tadi dari peternak madu, BUMDes dan desa. Ini harus ada satu peraturannya. Untuk itulah BPD juga hadir di sini. Nah, ini jadi peran-peran sertanya sehingga pada saat kita berangkat sama-sama menjual, kalau laku baru kita mendapatkan, kan seperti itu. Jangan rame di depan. Nah, ini yang harus kita nanti Mas Agus ya. Jadi monggo BUMDes, peternak madu dengan kepala desa, BPD kita duduk bareng. Yuk ngomong, oret-oretan dibikin, kita bikin kesepakatannya bersama. Ngoten Mas Agus. Mungkin Pak Kades ada masukan dari yang disampaikan Mas Agus Bapak. Monggo. Terima kasih. Mungkin yang kedepannya itu saya punya harapan nanti hasil dari peternak itu langsung sudah dikemas. Kalau toh nanti dari BUMDes itu yang memasarkan itu sudah siap dipasarkan gitu aja. Yang ditanyakan BUMDes tadi itu dari mulai pengemasan atau nanti gimana, saya kira nanti mungkin kalau memang dari pengemasan dan lain-lainnya kita serahkan ke BUMDes juga. Tentunya kita nanti juga akan yang disampaikan tadi untuk yang paham madu itu juga kita akan rekrut untuk mulai pengemasan. Kalau misalkan nanti brand atau label, saya sepenuhnya menyerahkan ke peternak. Apa kira-kira merek atau brand apa yang cocok untuk menamai produk-produk mereka itu apa, nanti kita serahkan sepenuhnya ke peternak, bukan ke BUMDes. Terkait nanti pelabelan, pengemasan, saya harapkan nanti juga dari peternak. Jadi BUMDes, kalau yang saya lihat selama ini saya cermati dari peternak itu kadang-kadang susah memasarkan. Istilahnya kalau produknya melimpah, nggak ada yang beli, kadang-kadang manennya itu nggak kontinu. Biasanya 40 atau 50 hari dipanen, biasanya bisa lebih dari itu, ada pesanan atau apa baru dipanen. Kita nggak mau seperti itu, kita kontinu, taruhlah 50 hari sekali kita panen, hasilnya berapa botol, kalau belum ada yang beli, jadi dari BUMDes yang nampung, yang kita beli semua nanti kita pasarkan gitu. Itu harapan saya. Kalau nanti dari BUMDes yang ngemas atau yang nge-label atau ya, kalau yang nge-label mungkin enggak apa-apa, tapi kalau yang ngemasnya atau gimana itu nanti ya kita kalau menurut saya lebih baiknya langsung ke petani gitu. Kita beli dari produk dari peternak, kita bantu pasarkan, istilahnya ada spek di situ. Kalau dari peternak tadi disampaikan, tentunya peternak kalau jual gitu kan harga nggak sama dengan yang dijual di pasaran. Taruhlah kita ngambil dari peternak 100, nanti kita jual bisa 125 atau 120 ke user. Itu untuk speknya itu bisa diambil dari untuk keuntungan BUMDes itu.
Pak. Jadi kita memang hadirnya desa itu karena ada satu kelompok, terus kemudian BUMDes ini juga miliknya desa, di mana nanti menjadi PAD-nya desa di situ. Kelompok petani ini juga masyarakatnya desa. Jadi ini adalah sudah organisasi-organisasi yang sudah ada, tinggal kita gabungkan menjadi satu, di mana peran-perannya mereka punya peranan-peranan sendiri. Yang perlu kita ingat satu hal, pada saat ada satu produksi di desa yang kemudian dijual tanpa satu merek, itu akan dimerki oleh pihak lain. Nah, ini yang harus kita jaga, karena kebanyakan dijual di sana ternyata ini produknya Kemelagi. Kan ada, saya punya merek tapi saya nggak punya barang, tapi saya punya karena saya punya CV atau saya punya PT, saya bisa memerki ini bisa. Tapi justru petani yang langsung berproduksi ternyata setelah dibelinya murah, begitu yang menjual dengan punya merek harganya jadi mahal. Nah, disinilah yang harus kita sama-sama untuk saling mensupport, di mana betul yang tadi juga disampaikan oleh Bapak BPD, Bapak Kades, di mana kita juga harus berhati-hati. Kalau ini berarti madunya punyanya Kemelagi itu loh seperti ini, ada satu identitas sehingga tidak dipalsukan. Hati-hati, karena terkadang jadi rebutan. Biasanya kalau sudah berjalan jadi rebutan, kan ngoten. Nah, ini yang harus kita cermati sama-sama. Untuk itu tadi yang saya sampaikan, ini harus duduk bersama dulu untuk mencapai satu kesepakatan. Ini bagaimana? Karena kalau saya tadi desa sudah hadir, bukan menguasai, tapi secara keseluruhan ini sudah dibungkus rapi, karena desa sudah paham mana yang akan bisa menjadikan PAD, karena PAD juga kembalinya ke masyarakat, mana juga yang untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desanya itu. Nah, ini PR terbesar kita Bapak nggih. Senyampang kita berjalan menunggu ini, masih ada waktu untuk duduk bersama, kesepakatan seperti itu Bapak ngoten. Tapi yang pasti karena lembaga BUMDes adalah badan usaha miliknya desa, mau ndak mau ini harus dikembangkan juga ngoten Bapak. Ini harus berjalan itu Bapak ngoten Bapak. Itu dari saya kembalikan ke Pak Kades. Baik, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.